Jadi aku sih mau nyoba yang lagi viral ya, lagi rame 2 jam nggak ngapa-ngapain, tapi aku mau coba kira-kira kamera aku ini sanggup berapa jam. Oke, kita coba. Dan ini aku gunakan kamera Sony Alpha 6000 dengan mode standar ya, dan baterai 77%, direkam Full HD, format MP4. Kita lihat sanggup berapa jam dengan rekam, dan aku bisa dengan ngapain, nggak bisa tembak. Oke, sekarang bodoh. Jadi nggak ngapa-ngapainnya di sini manfaat ya. Jadi nggak ngapa-ngapain itu ngetes kamera ya, sanggup berapa menit dia merekam video. Jadi baterai tadi aku cek 77%. Ini pakai mic internal dari kameranya. Terus ini resolusi Full HD, format MP4 ya. Mode auto, nggak ada, nggak mode auto nih. Ya mode auto aja lah ini. Iya mode auto. Jadi kalau bisa cek kira-kira sanggup berapa menit ngerekam kamera Sony Alpha 6000 ini ya. Ya kalian lihat sendiri. Sambil daripada kita nunggu nggak penting, terus kita sambil ngobrol aja gitu ya. Jadi sebenarnya aneh gitu ya. Tapi sebelumnya minta maaf dulu ya kalau audionya nggak terlalu bagus kayak biasanya, karena memang nggak pakai klip on. Ini cuma aku pasang, cuma nggak aku pasang gitu. Jadi ini suaranya langsung dari kameranya. Jadi daripada nunggu nggak penting kan, jadi kita bahas yang lagi ramai aja. Ada suatu video dari salah satu youtuber lah ya kan. Dia buat video itu 2 jam nggak ngapa-ngapain, sampai yang nonton ratusan ribu. Aku heran sih sebenarnya kenapa bisa kayak gitu gitu ya. Mungkin karena rasa penasaran orang Indonesia itu cukup tinggi gitu ya, suka melihat hal yang unik, yang aneh gitu ya. Ya mungkin kepo lah gitu kan, jadi yang nonton banyak. Terus ada juga tuh yang buat 20 menit 28 menit nggak ngapa-ngapain gitu. Gila gila sebenarnya. Terus ada banyak aja gitu. Aku sebenarnya nggak buat kayak gitu, ini kan aku ngetes kamera gitu. Aku berapa menit dia ngerekam, banyak yang bilang nanti overheat gitu. Sebenarnya kalau overheat itu dia biasanya kalau kita ngerekam di 60 fps, itu formatnya VCD HD kan, itu kadang 10 menit aja udah berhenti dia. Tapi dia habis itu udah ngerekam lagi gitu secara otomatis. Mungkin udah nengok videoku yang aku review apa? Yang review apa tuh ya? Aku review makeup istri itu kan 14 menit tuh. Itu satu kali aku ngerekam dengan yang audio terpisah, itu pas di 10 menit berhenti, tapi dia langsung ngerekam lagi, file baru lagi gitu. Nah itu kan pakai 60 fps, jadi kan ukurannya besar, formatnya juga besar juga gitu. Itu aja sih sebenarnya. Makanya banyak yang bilang kalau pakai kamera Sony Alpha 6000 itu gampang overheat gitu. Sebenarnya nggak juga, tergantung formatnya yang kita pakai apa. Kalau kita pakai di Full HD formatnya before 1520 mungkin masih kuat itu non stop ya, tanpa berhenti 15 sampai 20 menit. Kemarin tuh aku yang ngerekam yang review makeup istri itu baterai 100%, aku ngerekam selama kurang lebih 14 menit. Itu sisa baterai 75%, 15 menit non stop ya. Itu lama loh. Biasanya kalau kita buat konten kita potong-potong nih, terus ini. Itu kalau buat biasanya yang banyak tuh video interview gitu kan, dia nggak mungkin dipotong-potong. Jadi butuh HP kamera yang baterainya bisa stay lama gitu. Sorry ya kalau suaranya agak pelan, karena emang pakai audio dari kamera Sony Alpha 6000. Dan aku juga mau tahu gitu, melihat berapa lama sih perekaman video dari kamera Sony Alpha 6000 dengan baterai 77%. Jadi aku maunya buat 100%, tapi nanti kita bandingin aja lah. Kalau kemarin Full HD 15 VCD HD 15 menit dengan resolusi bitrate-nya 60 fps, Full HD, formatnya VCD HD, itu 15 menit, habisnya 25%. Jadi kalau ini kayak format MP4 tentunya pasti bisa lebih lama, mungkin sekitar 1 jam mungkin. Itu kita lihat aja ya. Nanti kalau mati dia ada suara ini. Ya sambil menunggu, nggak mungkin aku diam aja kan. Ke bahas apa ya? Oh iya.
Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel MJ Official gitu ya, kenalin aku Jenal, aku adalah seorang yang biasa bawa video di sini. Jadi di channel aku tuh aku biasa mereview barang, terus aku buat tutorial juga, tips dan trik gitu. Kadang-kadang aku buat konten vlog juga. Tapi kalau aku buat konten vlog tuh lebih kepada pengetahuan aja ya, pengetahuan, edukasi gitu ya. Terus aku biasanya kalau buat konten vlog tuh sekaligus ngetes barang juga. Jadi konten-konten aku tuh ya 80% berfaedah lah. Sendiri yang menilai tuh, orang sendiri menilai nggak tahu ya. Terus aku juga ada konten misteri horor gitu, aku bahas barang-barang antik sama mentor-mentor yang udah berpengalaman juga gitu. Terus aku bahas cerita horor sih baru-baru ini aja sih, karena aku biar kalian nggak bosan aja sih. Jadi di channel aku tuh banyak tontonan yang bisa kalian tonton. Misalnya kalian nggak pengen lihat review, kalau bisa tonton yang lain, ya pokoknya pastikan aja kalian subscribe di channel MJ Official ya, karena sejauh itu gratis, nggak ada ruginya gitu. Dan gitu aja sih. Terus apa lagi ya, ya gitu sih, banyak lah yang bisa kalian ambil di channel aku nih ya. Ambil maksudnya itu ilmunya, manfaatnya apa aja gitu kan. Tadinya aku sih mau buat konten kayak gitu ya, yang lagi rame itu nggak ngapa-ngapain, cuman aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa buat konten sesuatu konten, aku nggak bisa buat konten yang nggak berfaedah gitu, maksudnya harus ada gunanya gitu. Ya minimal seperti ini, tes ketahanan baterai kamera Sony Alpha 6000. Nah, sungguhnya berapa menit kalau orang di baterai 77% gitu. Aku juga belum tahu karena aku belum pernah maksimal sih, aku baru kali ini sih nyoba. Berapa lama sih kamera Sony Alpha 6000 ini mampu merekam video di resolusi Full HD plus formatnya Big 4 gitu. Kurasa kalau di APCD HD mungkin agak apa ya, agak cepat habis karena dia kan frame-nya besar, karena per satu detiknya dia ngambil 60 foto. Kan kalau 60 fps itu berarti 60 foto frame per second. Jadi dalam satu detik dia mengambil 60 foto, karena video itu kan terdiri dari foto-foto gitu. Mungkin kalau tahu kan jadi ilmu juga gitu. Jadi nggak ada gunanya, pasti nggak ada gunanya. Jadi video ini tetap bermanfaat gitu. Makanya kalau kita ngerekam di 120 fps atau 60 fps itu jadinya baterainya boros karena mengambil fotonya lebih banyak per detiknya gitu. Bagusnya apa? Ya bagusnya sih kalau kita punya ngambil video di 60 fps atau 120 fps itu kita punya apa namanya, kualitas video yang bagus. Jadi kalau kita edit di slow motion gitu kan, jadi bitrate-nya nggak hancur, nggak patah-patah, terhalus semua gitu. Singkat nggak sih? Oh tak sekarang gitu, jadi bagus gitu sih. Tapi kalau kalian untuk konten di YouTube dan nggak perlu video yang bagus-bagus amat gitu ya, aku rasa di 30 fps itu udah cukup kok. Ya kalau di rekam di 60 fps itu kadang-kadang aja kalau lagi pingin ya lagi pingin aja sih, saya pengen menampilkan video yang agak enak ditengok gitu. Cuma di kali ini aku rekam di Full HD di port 30 fps. Sekali mengetes juga sanggupnya berapa menit. Apa lagi ya, aku bingung nih, aku nggak akan motong video ini sebenarnya, jadi biar kalian tahu juga gitu ya. Apa namanya, hasilnya gitu gimana. Dan kalau untuk settingan video sendiri, sorry aku lalai tadi, aku nggak di mode auto, jadi aku di mode A ya, aperture priority dengan shutter speed 1/60, f nya 3,5, terus ISO nya auto. Nah gitu ya. Terus creative style-nya aku pakai mode light -3, -1, -1. Jadi kira-kira hasilnya kayak gini gambarnya nih. Kalau di -1, -1. Ya gini lah, masih ngerekam kan. Nah, gitu. Kalau kalian mau tahu apa alasan aku beli kamera Sony Alpha 6000 ini, ya karena kecil, simple gitu, nggak berat, dan pilihan lensanya banyak. Storage-nya juga nggak apa gitu. Kalau misalnya kita mau upgrade ke A6100, A6300, A6400, A6500, itu kita nggak perlu beli baterai baru. Jadi kita kalau upgrade masih bisa kita pakai baterai dari kamera Sony Alpha 6000 gitu sih. Terus banyak yang pakai juga, berarti kan bagus gitu. Nah, sebenarnya aku kalau sebelum beli kamera Sony Alpha 6000 ini aku mau beli, waktu itu aku mau beli Canon M50 sih waktu itu. Cuman kalau setelah aku pikir-pikir kan, fokusnya lebih cepat kamera Sony Alpha 6000, terus investasi dia pun jelas, banyak keunggulan lah
kalau bagi yang ngerti sih, tapi itu tergantung selera sih, tergantung suka juga. Intinya sih semua kamera tuh bagus, mau Fujifilm, mau Canon, mau Nikon, atau mau Sony, atau apapun itu, semua kamera tuh bagus kok. Tergantung kita aja gimana cara, ya sudah pada kita sendiri lah gitu. Yang aku suka di kamera Sony 8000 ini banyak ya, yang mulai dari simple kecil, ada viewfindernya juga gitu. Dia viewfindernya nggak di tengah, pokoknya bentuknya persegi panjang aja lah gitu, simple banget lah gitu, kecil. Terus lensa kitnya tuh dia masuk ke dalam gitu, jadi ya gitulah, kalau kita nggak lagi pakai dia lensa kitnya langsung otomatis masuk ke dalam, jadi nggak menemui tempat. Keren sih. Terus teknologi autofocusnya cepat banget, audio internalnya juga bagus. Bagus nih, kalian bisa dengar nih kalau dengan posisi kayak gini. Bisa rekam nggak? Bisa rekam. Posisi kayak gini tuh bagus-bagus aja sih. Bisa rekam nggak sih sebenarnya? Boleh ya bos. Wow, ini berapa menit? Ya sepenting rekam baterai nggak berapa itu. Baterai masih banyak ternyata. Baterai masih banyak. Ya nggak apa-apa. Ya gitu lah. Saya mana tadi bicaranya? Sampai ya gitu, sampai alasan aku beli kamera nih ya gitu. Ya, lensanya bagus ya, lensanya banyak ya, dia ada dari Sony sendiri, terus dari G Master, ada dari JI gitu ya. Kalau G Master dia khusus memang mengeluarkan untuk Sony, terus si JI itu juga mengeluarkan khusus untuk Sony aja, setahu aku sih gitu. Terus kalau untuk brand di luar itu kayak ada Sigma juga, terus ada Tamron juga ada kayaknya untuk Sony itu, Tamron, terus macam-macam lah. Kalau lensa manual ada Seven Artisan, terus ada apa tuh, apa aja ya, lupa pokoknya banyak lah pilihan yang saya. Kalau untuk sore sama aja sih ya sebenarnya. Kalau di kamera Sony Alpha ini dia kan nggak ada audio jack 3,5 mili gitu ya, jadi kita tetap bisa akalin dengan ada dia semacam mikrofon juga, dia taruh di output. Jadi di outputnya di kamera Sony Alpha 6000 ini, bagi yang belum tahu ya, itu ada pin ya di bagian outputnya, itu bisa kita taruh mic ya. Ada mic yang langsung kayak model Rode gitu, terus ada model wireless juga. Kalau yang wireless itu kalau nggak salah harganya sekitar 3 jutaan dia, tapi dia wireless. Dia begitu kita colokkan ke housenya, terus kita pakai JPEG yang gini aja, nggak pakai kabel lah, sama aja kan. Menurut aku sih itu lebih simpel sih, cuman memang harganya cukup mahal juga ya. Ketimbang beli kayak gitu mending beli Boya yang harga cuma 1,5 juta ya. Tapi kan ya udah sih, itu tergantung preferensi masing-masing gitu. Terus apa lagi, mau bahas apa lagi nih biar baterainya habis, sampai baterainya habis ini. Wow, berapa persen nih? Sebulan juga. Gila, karena layarnya nggak flip ya, jadi kamera Sony Alpha 5000 layarnya nggak bisa flip. Jadi kalau mau lihat ya kira-kira aja lah. Pokoknya kalau 16 mm tuh pasti posisi kayak gini tuh udah pas, karena di situ kan ada pantulannya di lensa, jadi udah bisa kelihatan. Kalau kira kita gini berarti ini kan terlalu maju, jadi kelihatan kok. Ukuran lensa itu aja sih. Gitu. Apa lagi ya? Ngomong apa lah? Ngomongin YouTube ya, kita ngomongin YouTube. Apa bang YouTube? Oh ya, kemarin aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman seputar YouTube. Kemarin ada yang nanya gini tentang data Google AdSense ya. Jadi dia itu nanya, bang kalau di baris 1 sama baris 2 tuh isinya apa? Kalau di baris, karena gini nanya nih, di baris 1 tuh dia ngisi alamat dia gitu, terus udah penuh, udah cukup gitu. Jadi baris 2 untuk apa gitu. Jadi aku jawab lagi nih, kalau di baris 2 itu kita cuman ngisi alamatnya di baris 1. Kalau di baris 1 nggak cukup, alamat baris 2 itu bisa disambung alamat kita. Tapi kalau misalnya alamat 1 udah cukup ngisi alamat kita, isi aja baris 2 itu nomor handphone kita. Karena nanti kalau kita pas kita ngirim pin Google AdSense itu kan kita nggak ada, itu kan nggak bisa dilacak sih. Pin Google AdSense itu nggak bisa dilacak juga, kantor pos itu nggak bisa ngubungin kita kan, nggak ada nomor. Makanya kita akali dengan menyambungkan nomor kita di situ, jadi orang kantor pos bisa hubungin kita gitu. Udah kan? Siapa lagi nih? Apa lagi kemarin deh?
Tapi sebenarnya yang paling banyak pertanyaan kalau seputar YouTube itu, yang paling banyak itu tentang mengejar 1000 subscriber daripada video tayang. Katanya itu susah banget. Sebenarnya gimana ya? Aku juga udah pernah buat di konten sebelumnya. Kalau YouTube itu nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Kecuali ada orang artis atau duit kalian banyak. Kalau cuma jadi 1000 subscriber pada ujung itu mah kecil. Kalau kita orang biasa, kayak aku ini kan orang biasa nih, kalau modalnya ya seadanya gitu ya. Intinya itu buat aja dulu karyanya, mulai aja dulu, nanti lama belajar tentang SEO, gimana buat konten yang bagus, gimana ngasih judul yang benar gitu kan. Nanti otomatis dengan tersendirinya lama-lama jadi bagus kok, sering kita belajar. Kita YouTube tuh ya belajar aja dulu, mulai aja dulu. Intinya semakin banyak kita upload video, maka semakin banyak peluang kita mendapatkan subscriber dan pada jam tayang gitu. Kalau cuma nambah video satu bulan, habis itu mengharapkan tiba-tiba nanti meledak itu ya, nggak mungkin dong, susah, berat. Kita harus banyak-banyak upload video, terus ngasih judul yang bagus gitu, biar supaya YouTube merekomendasikan video kita untuk ditonton oleh orang lain gitu. Itu sih. Aku sendiri ya yang sebenarnya yang udah subscribernya 24.000 kadang nonton juga sepi gitu. Karena aku tahu bagaimana algoritma YouTube sebenarnya. Seperti ini nih. Kebanyakan orang yang nonton channel aku tuh dia nyari tutorial seputar YouTube dan seputar review kamera gitu. Mereka hanya butuh informasi itu saja dan dia nggak mengharapkan yang lain, nggak mengharapkan besok ada apa gitu. Karena emang seperti itu. Jadi begitu mereka subscribe terus aku buat konten lagi dan nggak sesuai dengan minat mereka gitu, mereka akan nonton. Makanya di channel aku tuh banyak playlist, dia mulai dari seputar YouTube, tips dan trik gitu kan, terus review barang gitu kan, produk, terus vlog juga. Vlog itu kan isinya konten-konten menunjukkan sesuatu gitu ya, tes kamera dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Terus kadang-kadang aku buat cerita-cerita mistis, cerita horor. Karena kan Indonesia ini sukanya yang aneh-aneh gitu, nggak aneh nggak nonton gitu. Udah biasa mah gitu nggak ditonton gitu. Jadi aku buat playlist kayak gitu. Sebenarnya bukannya nggak konsisten atau gimana ya, lebih kepada kesukaan aja sih, kesukaan dan hobi. Jadi aku buat kontennya sesuai apa yang aku suka gitu ya, yang kira-kira bermanfaat aja sih buat orang lain, dan aku juga ngerjainnya nggak berat, aku buat gitu. Aku nggak terlalu mengharapkan yang besar gitu, yang muluk-muluk gitu, nggak. Penting aku buat konten, ada yang nonton ya udah, bermanfaat buat orang lain ya alhamdulillah, gitu aja gitu. Gitu sih yang aku tanamkan. Jadi kita nggak terbebani harus buat konten yang kayak gini nih biar banyak yang nonton nih gitu. Ya udah gitulah, ikuti aja alurnya. Nah, bakalan pasti ada saatnya, pada momennya gitu, bakalan menuju ke sana gitu. Ya gitu. Terus apa lagi ya, capek juga ngomong. Ya pokoknya intinya video nggak akan kepotong. Jadi aku mau ngetes berapa menit kamera Sony Alpha 6000 dia mampu merekam video ya. Itu berapa menit ya, 18 menit ya, berapa sih, 18 menit men, baterainya udah 50%. Jadi nanti judulnya aku buat apa ya, 2 jam nggak ngapa-ngapain wah bareng kamera Sony 86.000. 2 jam sanggup, 2 jam ya, berapa berapa sih, ya 20 menit baterai ya. Jadi itu pembuktian juga, kita akan jawab pertanyaan mereka yang bertanya-tanya soal kamera Sony Alpha. Apa ya? Nah ya, dan kalian, buat kalian yang belum follow aku Instagram aku, bisa follow Instagram aku di @mjofficial, terus di @mjainal_panani, dan juga di akun bisnis apa ya, akun dagangan lah ya, di MZF Studio. Ya kalau nggak apa ya, di MZF Official aja lah. Siapa tahu kan ada yang mau nanya kan seputar kamera, seputar YouTube,
seputar WA terblokir tuh biasanya yang sering nanya tuh WA terblokir, seputar YouTube, gimana sih bang gini-gini gitu kan. Bang aku udah kirim email nih tapi nggak dibalas-balas gitu kan. Banyak yang DM gitu-gitu. Selain nanya apa gitu, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol kan. Karena pada dasarnya aku buat YouTube adalah untuk mencari ya selain dari hobi ya, ya hobi gimana ya, aku tuh suka gitu loh. Apa ya, ya ngasih tutorial gitu, ngasih ngomong-ngomong gini ke orang lain, terus orang lain suka gitu ya, beropat videonya gitu, suka gitu. Ya kalau ada yang nanya bang ini gimana sih caranya gini, tolong kasih tahu, itu aku suka banget itu. Karena membantu orang itu adalah hal yang aku suka gitu. Ya bukannya so apa ya, namanya kita ngebantu kalau kita bisa dan kita nggak keberatan, kita suka ngebantunya. Kenapa? Kalau misalnya orang bang minjem duit lah segini, ya itu nggak bisa bantu kan, lain yang dibantu gitu loh. Bantu di sini dalam tanda kutip aku menguasainya dan aku mampu memberikannya gitu, jadi aku senang melakukannya gitu. Ya siapa tahu kalian ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan di follow aja di Instagram @mz_official gitu. Karena kalau di komentar kadang nggak kebales gitu, karena banyak komentar kan di video gitu. Juga nanya bang lu tinggal di mana, oh ini rahasia nggak ya, lama jadi nggak rahasia. Oh kalau aku tinggalnya di Kerinci Kanan ya, aku tinggal di Kerinci Kanan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau ya gitu ya, aku tinggal di Kerinci Kanan. Pokoknya kalau ada Kerinci Kanan tuh bilang aja namanya Jenal, semua orang tahu. Ya nggak juga sih ya, pasti orang tahu lah kalau di Kerinci Kanan tuh namanya Jenal tuh pasti tahu lah. Nggak susah kok nyari nama aku. Nama aku tuh cuman ada satu kayaknya di Kerinci Kanan ini. Kayaknya ya. Ada dua ding, kemarin aku tahu ada dua. Itu orang tuanya temanku, namanya Jenal juga. Lihat buat kalian pada para kreator ya, janganlah kalian buat konten yang nggak berfaedah gitu. Karena apa ya, ya tapi terserah ding, terserah kalian juga. Berfaedah tuh macam-macam loh. Yang nggak berfaedah tuh sebenarnya, konten berfaedah tuh lebih banyak loh, kayak tutorial ya. Tutorial tuh berfaedah, terus kita buat komedi itu kan berfaedah juga, buat konten lucu-lucu atau review produk atau apa itu berfaedah, bagus itu loh, karena tujuannya kan ada gitu. Kalau konten nggak berfaedah itu macam apa ya, nggak tahu sih, aku juga kurang susah menjabarkannya. Prank itu termasuk kategori konten berfaedah juga loh, tergantung pranknya seperti apa. Kalau prank-prank yang sampah gitu ya, kita bisa bicara seperti itu menurut aku ya itu mah hanya keterlaluan gitu. Pada saya sebenarnya tuh konten-konten hiburan. Ya kita lanjutkan, tadi berhenti di sendiri, mungkin overheat yang dibilang udah. Kita cek berapa menit dia udah. Tapi nggak kelihatan sih. Ini tadi sekitar 20 menit ya. Dan ini baterai masih 55%. Berarti lama juga merekamnya. Sumpah ya, nggak betah kan. Tapi nggak apa lah, ini demi kalian ya. Karena konten ini konten bermanfaat. Banyak nanya kemarin, udah ngomong gitu ya belum ya tadi?
Kayak nanya kemarin, bang kalau Sony Alpha 6000 tuh kalau ngerekam video bisa berapa jam gitu ya. Kayak baterainya habis, aku jawab apa 5 menit, 1 jam. Tapi aku sih belum pernah nyoba, cuman waktu itu aku coba sih, nggak pernah coba sih. Kita lihat aja yang ini, kayak mana gimana. Karena ini aku kameranya udah sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6. Aku udah 7 bulan pakai kamera. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sekitar 6 bulan 5 bulan aku pakai kamera dari baru ya. Karena kamera juga belum lama beli. Ya itu kemarin opsinya banyak, ada M50, XT apa sih? XT lagi. Fuji film, Lumix, aku itu mobil Lumix juga. Terus sama apa 6000. Sebenarnya belinya nggak Sony apa 6000. Banyak alasan kenapa aku jatuh milih kamera ini untuk aku beli. Lumix itu sebenarnya bagus, lensanya juga bagus-bagus. Lensanya Leica loh, Leica. Lensa mahal. Tapi masalahnya dia tuh micro four thirds sih. Banyak bilang kalau micro four thirds itu ya kualitasnya nggak bagus karena sensornya kecil. Ya, nggak, tapi sebenarnya siapa juga pakai, banyak juga sih. Maksudnya sebenarnya nggak karena itu juga sih, bukan karena sensornya micro four thirds kecil gitu terus nanti kalau di low light jelek. Nggak juga sih, banyak yang pakai bagus sih. Cuma secara garis besarnya memang kalau sensornya kecil, low lightnya pasti nggak bagus gitu. Pasti akan banyak noise nya nanti, detik kecil yang ada di video atau di foto yang akan diambil. Lalu aku mau beli apa tuh? Lumix GH85 pas 95 aku mau beli itu loh. Mahal sih waktu itu 12 kalau nggak salah. Kalau nggak 13, 12 aja. Wah, buat apa sih? Mahal banget itu. Gitu ya udahlah, ini aja. Kurang meriah. Terus kemarin mau beli Canon E50, cuman perbandingannya jauh banget Canon M50 itu sama yang garansi resmi sama distributor gitu. Jauh perbandingannya. Kalau yang garansi resmi itu garansi resmi 10.750.000 lah salah. Kalau nggak salah ya. Terus yang distributor itu ada yang 6.500.000, ada yang 6 juta. Ya sekitar situ ada 7.300.000 gitu, 8 juta, pokoknya 7 jutaan harganya. Sama kayak garansi resminya kamera Sony Alpha 6000 gitu. 6000 kan di 7.499.000, sekitar 7,5 gitu. Masa iya garansi distributor sama garansi resmi itu bedanya banyak banget gitu. Kan ngeri itu jadinya. 2 juta lebih. 7, 8 ya sekitar itu lah, 10 juta ke 7 jutaan berapa ya? Sekitar itu. Ya gitu mah. Takut aja, takut bermasalah gitu kan. Namanya barang ya, garansi resmi itu nggak mau beresiko aja sih. Gitu. Ngerekam nggak? Baterai berapa persen? Baterai masih 40%. Apa ini bener?
Hebat juga ya. Kamu lama juga. Kalau bilangnya nggak ngapa-ngapain sih nggak mungkin ya. Nggak ngapa-ngapain itu berarti diam loh gitu. Kalau kayak gini ngupil garuk-garuk gini tuh ngapa-ngapain namanya gitu. Duduk gini juga namanya ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau ada orang buat konten nggak ngapa-ngapain, dia tuh benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. Dia benar-benar nggak nyentuh apapun, dia hanya berdiam diri gitu. Ada aja sih orang buat konten gitu. Mungkin saking nggak adanya konten deh, saking bosannya dengan semua itu. Ngapain gitu. Buat konten bagus-bagus yang nonton nggak ada. Giliran buat konten aneh yang nonton banyak, tapi banyak yang hujat. Emang kayak gitu warga Indonesia. Atau harusnya ada karya bagus diapresiasi ya kan. Oh bro karyanya bro, teruskan. Ini ada orang bukan faedah ditonton itu di jazz. Ngantuk sih. Bener kamu? Saya masih liatin aku ya. Hmm. Pasti berarti nanti banyak komennya. Oh, terus kamu banyak kabur. Apa sih lagi gitu. Ini kan tes kamera ini. Gitu. Sampai berapa menit dia ngerekamnya gitu.
Pasti dapatnya bergiga-giga nih. Gila, gila. Bisa habisin paket ini. Ini ada orang nih di posting di grup. Silakan. Ada orang di posting di grup ini namanya nih. Mohon info bantu share lur nama Zulkarnain usia sekitar 45 tahun. Adapun perihalnya melarikan uang dari Ibu Sri Juliati atau nama julukan Tarigan sebesar 50 juta. Jadi ada orang melarikan uang seorang ibu-ibu ya 80 juta. Heran tuh melarikan tuh gimana melarikan? Ngambil buat kabur gitu melarikan. Berarti dititipi gitu ya. Melarikan itu berarti dititipi dengan dia kabur gitu. Alamat kubu Bambu Salam. Kemarin sekitar pukul 9.30. Apabila saudara melihat beliau segera hubungi ini nomornya orang ini. Itu kalian suatu penasaran? Ini kan info bagus gitu. Jadi di share di sini saya nggak apa-apa. Ini kan nggak bagus. Kalian kalau ada segera kamu. Ini ada jajanan legend nih di Facebook tuh. Kalian dulu pernah makan jajan ini nggak? Dia tuh semacam apa ya? Dia tuh manis warna merah gitu, kayak apa gitu. Dulu aku waktu masih SD, aku suka kali makan jajan ini. Dibungkusin plastik gitu bening gitu kan. Masih ini. Lupa apa namanya? 1002 gitu apa 502 gitu di waktu zaman sekolah. Apa namanya itu? Ini loh ini. Sumpah gembel banget gini doang. Udah berapa menit? Baterai masih banyak. Enjoy the last meal. Karena Paris Beach. Aku masih ngerekam juga.
itu sebenarnya. Oke teman-teman, jadi di video ini tuh tujuannya adalah buat ngetes kamera ya. Kamera Sony Alpha 6000 ini dia sanggup merekam berapa jam di resolusi Full HD, MP4 Full HD, terus bitrate 30 fps dan formatnya MP4 gitu. Lama juga nih, sejam lebih nih. Ada ya, share kamu nih. Jadi di Shopee itu ada orang jual apa nih? Subscriber terus sama subscriber. Oh, jual jam tayang. Ini harganya tuh di Shopee, tapi ini harganya. Kita bisa lihat tuh harganya. Gak tahu ini benar apa enggak, cuman biasanya kalau di Shopee itu ya kemungkinan benar. Kalau nggak benar nggak tahu. 1000 jam tayang tuh 250.000, 2000 jam tayang 500.000, pada ujiannya 800.000. Tuh ada apa juga, ada ratingnya tuh, ada yang pernah beli satu kali. Aneh. Mending tuh usaha aja dulu, lebih terasa nikmatnya daripada harus beli gitu ya. Ngeluarin uang 800.000. 800.000 bisa beli buat paket. Percuma jam tayang terkejar, saya terkejar, tapi nanti masih tabel video nggak ada yang nonton. Ya kan? Ngantuk aku sumpah. Udah 1 jam belum? Ada posisi bro. Pegel coy.
sanggup. Gak sanggup berapa. Oke teman-teman, sampai sini dulu lah. Gue sebenernya gak sanggup banget lah. Berapa menit tadi, udah banyak banget. Jadi pokoknya ini sekarang dari 77%, baterai tinggal 30%, masih sisa ya. Masih sisa banyak, masih 30%. Ini kita udah ngerekam berapa menit tadi kira-kira. Oke, mungkin gitu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian yang memiliki kamera Sony Alpha 6000. Pengen tahu berapa lama sih bang? Berapa lama sih bang kita bisa ngerekam video pakai kamera Sony Alpha 6000 ya, dengan format MP4 tentunya. Karena kalau ya kira-kira seperti ini. Kalau format APCD HD mungkin bakalan lebih boros baterainya. Oke, gitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe yang belum. Komen di komentar di bawah jika ada pertanyaan dan kritik yang lumayan bermanfaat juga. Oke, bersama saya Jengal dan salam MJT Official. Sampai jumpa.